Ini yang paling penting ya. Dan ini saya ingatkan karena mungkin barangkali baru kita taklim, jadi nanti ibu taklim dengan ustadz manapun, bapak taklim dengan ustadz manapun, tolong catat betul keterangan Nabi berikut ini ya. Yang paling istimewa ketika Allah mengangkat derajat seseorang, itu ternyata ada yang dikhususkan bagi yang khusus menuntut ilmu ya. Di pilihan pertama tingkatkan iman, kalau belum maksimal maka tuntut ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Saat Anda datang menuntut ilmu, kita punya pilihan, bisa istirahat, tidur, ya, bisa main, bisa macam-macam. Tapi kita memilih untuk belajar. Apa yang disediakan? Perhatikan, itu langsung diperinci oleh Nabi. Dalilnya hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1389, 1389. At-Tirmidzi nomor hadis 2862. Kemudian Ibnu Majah nomor hadis 219, 219 ya. Saya bacakan hadisnya ya. Setelah ini kita tutup mukaddimahnya, kita kembalikan pada bahasan kita. Perhatikan kalimat Nabi-nya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapapun yang menyiapkan dirinya dari tempat dia tinggal, menempuh jalan untuk belajar ilman itu walaupun sedikit, Bu. Kita belajar satu hadis saja ya, atau satu ayat saja. Maka perhatikan kata Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang pertama, Allah akan berikan kemudahan pada setiap langkahnya untuk meniti surga. Satu ya. Di orang yang menuntut ilmu nanti dengan ilmunya akan lebih mudah dia masuk ke dalam surga. Nanti kita terangkan ya. Beda pahalanya orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang ibadah tanpa ilmu di ujung hadisnya nanti ya. Dua, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu la tad'u ajnihataha, saat penuntut ilmu mulai berangkat dari rumahnya itu sudah membentangkan sayapnya ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Saya informasikan yang penting, Bu ya, Pak. Mohon maaf, kalau kita sudah mau belajar dengan ustadz manapun, dimanapun, itu yakinkan pada diri kita. Kata Nabi, kalau saya yang sampaikan, Anda boleh ragu. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, jangan ada celah untuk ragu. Kata Nabi, malaikat sedang memberikan ridhonya, membentangkan sayapnya. Ridho malaikat itu dua artinya. Dua. Satu, mengaminkan doa yang dimohonkan. Mengaminkan setiap doa yang dimohonkan. Di adabnya kalau kita sedang belajar, ikut pengajian, ikut ta'lim, gak usah orang tahu, isi dengan doa, perbanyak. Barangkali ini caranya Allah memanggil bapak dan ibu, ada doa yang belum terkabulkan, setiap malam disampaikan, belum terkabul, sekarang Allah panggil. Saking sayangnya orang belum dapat kesempatannya, kita dipanggil ya. Kalau Anda sudah didudukan, sudah mendengar, ada kesempatan, belum melakukan juga, itu sayang ya. Yang kedua, al-istighfaru lahu, memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu ya. Memohonkan ampunan, ditolong isi, belajar dengan siapapun, boleh berangkat sampai pulang, ustadznya belum datang, misal isi dengan doa, banyak istighfar ya. Barangkali cara itu yang terbaik untuk menguburkan dosa kita, menambah amalan kita ya. Yang terakhir perhatikan bahasa Nabi-nya, wa fadlul alim, dan keutamaan seorang penuntut ilmu bila mengamalkan ilmunya alal abid, dibandingkan orang ibadah tanpa ilmu. Misal ada orang sholat takbir, dia nggak tahu ilmunya, cuma ikut-ikutan saja. Dengan yang sholat tahu ilmunya, takbirnya sejajar dengan bahu, misal jemarinya tidak terlampau lebar, tidak terlalu rapat, angkat, rasakan, buang semua urusan dunia ke belakang, misal. Begitu dia takbir, itu pahalanya bedanya dengan yang cuma sholat saja. Kafadlil qamari ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan rembulan dibanding seluruh benda yang ada di langit. Kata para ulama, minimal 1000 bulan pahalanya. 1000 bulan. Ibu sholat tanpa ilmu cuma dapat pahala 10. Al-An'am 165. Tapi kalau sholat dengan ilmu, setiap takbirnya sama dengan 1000 bulan takbir, 83 tahun takbir tanpa henti. Ada yang sanggup 1 menit saja takbir begini terus? Tidak ada ya. Maka izinkan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir di siang ini yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan Allah, tidak mungkin kita datang saat ini ya. Semoga Allah memudahkan segala kehidupannya, mengabulkan doa-doanya, dan memberikan pahala berlipat untuk mengangkat derajatnya ya. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi mengucapkan kepada teman-teman panitia yang sudah mengundang, jazakumullahu khairan. Dan juga khusus bagi teman-teman yang hadir, juga saya mengatakan jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Dan tentu kami sangat gembira bisa melihat wajah-wajah kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan semangat dalam menuntut ilmu, karena memang ini adalah satu-satunya pondasi agama kita, ilmu. Dan ilmu ini selalu ditekankan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruh membaca. Kita tahu baginda Nabi SAW sangat gembira pada saat datang orang-orang yang khusus menuntut ilmu, sambil beliau mengatakan marhaban bitalabatil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Dan keutamaan majelis ilmu tidak bisa lagi dihitung jumlahnya, dalil yang ada. Tapi diantaranya saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian sehingga kita bisa mengikhlaskan niat kita. Hadis yang mulia kata Nabi SAW, siapapun yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah,
artinya seperti orang yang berjihad. Hadis yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, siapapun yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Itu dihasankan oleh para ulama hadis. Kemudian hadis yang lain juga kata Nabi SAW, sesungguhnya semua orang yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu, maka malaikat melindunginya dengan sayapnya karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Belum lagi hadis yang lain kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berkumpul untuk mempelajari agama Allah atau zikrullah, mengingat Allah, terutama dengan majelis ilmu, kecuali Allah akan turunkan malaikat dari langit yang akan berkata, berita dari Allah, berkumpullah dan berpisahlah dengan diampuni dosa-dosa kalian. Maka keutamaan majelis ilmu luar biasa, teman-teman sekalian. Kalau sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah saya, ilmu adalah satu-satunya penyebab datangnya iman, dan iman ini kalau sudah ada maka semuanya berubah menjadi baik. Orang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, orang kafir jadi beriman, berubah semuanya. Dan ini akan mendongkrak kita untuk rajin beribadah, dan juga kita akan mudah untuk meninggalkan larangan-larangan. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat dulu. Dan sekali lagi saya mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, dan juga mengucapkan jazakumullah khairan baik panitia atau teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk datang hadir di sini dan mendengarkan apa yang akan kami sampaikan. Walaupun tentu saya bukan lebih pintar daripada teman-teman sekalian, hanya saja kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikanlah peringatan, karena peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Juga Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini semuanya nasihat. Memang harus saling mengingatkan satu sama yang lain. Perlu untuk kita pahami juga bahwasanya meskipun sekarang ini kita ya sifatnya harus diam di rumah, bukan berarti menuntut ilmu agama juga terputus dari diri kita ataupun berhenti untuk kita lakukan. Namun masih ada cara-cara yang lain yang bisa untuk kita lakukan supaya kita bisa terus untuk belajar ilmu agama, mengingat keutamaan dari belajar ilmu agama itu sangat luar biasa sekali. Di antaranya ya mengingat kewajiban untuk belajar ilmu agama itu merupakan hal yang sangat diperintahkan oleh Allah. Di kemudian keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan tentang belajar ilmu agama itu sangat banyak sekali. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita itu belajar ilmu agama dalam kondisi apapun, ya terlebih dalam kondisi corona seperti ini. Di antaranya dalam firman Allah surat At-Taubah ayat yang ke-122, misalkan Allah Ta'ala berfirman, wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, ya jihad. Tidak sepatutnya. Karena kita tahu jihad ini merupakan ibadah yang mulia. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan tentang bagaimana jihad itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Di mana Nabi SAW bersabda, wa dirwatus sanamihil jihad. Puncak dari agama Islam itu adalah seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada anjuran, tidak sepatutnya semua orang atau seluruh kaum itu pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah mengatakan di situ, hendaklah di antara mereka ada yang belajar ilmu agama, ada yang mereka tafaqahu fiddin, mempelajari tentang agama yang mulia ini. Apa tugasnya? Dalam rangka untuk mengingatkan kepada mereka-mereka nantinya yang pergi berjihad, mengajarkan kepada mereka nantinya tentang ilmu agama yang mereka pelajari. Nah, ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang ya dalam kondisi apapun kita itu harus tetap belajar ilmu agama. Tidak boleh kita libur, tidak boleh kita ya sifatnya kalau majelis ilmu libur karena adanya corona akhirnya kita ikut libur juga, tidak. Ya, tapi masih banyak cara untuk kita terus belajar ilmu agama, dan kita harus ingat bahwasanya belajar ilmu agama itu tetap ya hukumnya wajib sampai kita meninggal dunia. Dalil yang lain misalkan yang menjelaskan tentang kewajiban kita belajar ilmu agama yaitu sabda Nabi SAW, sabda yang sangat masyhur sekali, hadis yang sangat masyhur yang saya yakin ya ikhwatal iman dimanapun antum berada sudah menghafal hadis ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, baik itu muslim laki-laki maupun muslim ya perempuan, wajib hukumnya untuk belajar dalam kondisi apapun. Ya. Dalam kondisi kita seperti ini tetap hukumnya kita belajar ilmu agama itu wajib, tidak gugur dari diri kita. Justru dengan kondisi seperti ini ya, kita akan tahu apakah diri kita ini benar-benar penuntut ilmu yang sejati ataukah
yang kawi, ya. Kita benar-benar penuntut ilmu yang benar-benar semangat di dalam menuntut ilmu dalam kondisi apapun, atau hanya sekedarnya saja. Itu kita bisa lihat sekarang ini ketika kita menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan seperti yang kita rasakan saat-saat ini. Orang yang tidak mau menuntut ilmu, nggak mau menuntut ilmu, apa ilmu agama kita bicara. Islam tidak anti terhadap ilmu umum, enggak. Islam menganjurkan. Tapi ilmu yang lebih utama untuk dituntut oleh seorang hamba itu ilmu tentang Tuhannya. Dia harus kenal, kenapa sih aku ada di sini? Untuk apa aku ada di sini? Belajar tentang rukun Islam, rukun iman. Keutamaan orang yang berilmu tidak bisa dipungkiri. Ilmu agama kita bicara. Ilmu umum aja orang dihormatin, punya ilmu umum orang dihormatin. Tapi seorang profesor di kimia belum tentu sholatnya benar. Profesor di bidang kimia belum tentu sholatnya benar, belum tentu wudhunya benar, belum tentu ibadahnya benar. Dia tuh profesor di mana? Di kimia. Ada profesor di nuklir. Kita itu dituntut thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Itu ilmu agama yang berkaitan dengan dirinya. Apa keutamaan orang yang berilmu? Kita lihat, kalau kita katakan orang bodoh itu bangka hidup, na'am. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau mengatakan, isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, tajarra'a dhullal jahli tula hayati, sepanjang hidup dia akan jadi orang bodoh. Kita bicara agama jemaah, akan jadi orang bodoh dia. Nggak ngerti urusan agama, nggak ngerti sholat yang benar, zikir yang benar, nggak ngerti. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, barang siapa yang kehilangan waktu belajar ketika masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, maka kau silahkan takbir 4 kali karena dia sudah mati. Kata Imam Syafi'i, takbir sudah kau orang ini. Ketika masa muda dia sama sekali nggak mau belajar ilmu agama. Keutamaan orang yang berilmu, subhanallah, sampai ikan di lautan beristighfar. Ikan jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, ilmu agama. Antum pernah dengar hadis utrubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kita sering kadang-kala ada ustadz yang menyampaikan, sekedar mengingatkan, hadis ini la aslalahu, nggak ada asalnya, nggak ada. Itu bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, palsu. Mau dicari di buku mana nggak akan ketemu, kecuali di buku kumpulan hadis-hadis palsu. Kita akan dapatkan itu. La asal, nggak ada asalnya. Ini bukan berarti kita meremehkan ilmu umum, tidak, sekali lagi tidak. Tapi ilmu yang lebih utama adalah ilmu yang mengantarkan kita ke surga. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang menuntut ilmu agama itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Dengan dia belajar agama, dia tahu, loh ternyata haram ini ya. Oh ternyata ini nggak boleh. Oh ternyata ini diperintahkan. Oh ternyata ini sunnah. Oh ternyata. Kapan dia tahu? Dari agama. Siapa yang tahu bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi? Dari kitab apa kita dapat? Dari kitab IPS? Dari kitab biologi? Nggak dapat. Dari hadis kita dapat. Dari mana kita tahu bahwa Nabi SAW melarang sholat setelah subuh dan sholat setelah asar? Dari hadis Rasulullah SAW. Tapi kita kadang-kadang meremehkan hal itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm. Malaikat-malaikat itu meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Kita ini datang di tempat ini, malaikat-malaikat datang meletakkan sayapnya. Ridwan bima yasna, karena mereka ridho, puas dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal alima, ini kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang alim, ingat ilmu agama. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Sesungguhnya orang yang punya ilmu itu akan beristighfar untuk dia. Semua yang di langit, yang di bumi, sampai ikan-ikan di dalam air beristighfar buat orang yang berilmu. Orang berilmu ini yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Thalabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu pahalanya gimana?
dari rumah ke sini dihitung sama malaikat berapa jaraknya, nanti dikali sekian, minimal kali 10, minimal, nggak ada yang kurang dari 10 dalam amal soleh dalam Islam tuh. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, kata ulama. Kebaikan itu 10 kali lipat, dan itu diambil dari hadis. Minimal 10, maksimal bi ghairi hisab, nggak ada batas, itu maksimal. Sehingga kalau kita niatin datang ke sini pengen cari ilmu, sehingga jarak dari rumah ke tempat kita ini ke masjid nanti dikali sekian oleh malaikat, mudah-mudahan dikalinya ribuan. Kalau dikali 1000, misalnya jaraknya kalau dari rumah saya ke sini sekitar 1 kilo, berarti saya udah lebih didekatkan ke surga 1000 kilo. Sehingga kalau misalnya kita dawam seminggu sekali kita cari ilmu, dikali sekian ribu, berarti insya Allah sudah lebih cepat masuk surga setahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun. Itu kalau dikali 1000. Sedangkan Allah Maha Rahman wa rahmati wasi'at. Rahmat Allah itu luas, sehingga bisa aja bighairi hisab, dikalinya bisa lebih dari 1000. Ini thalabul ilmi. Dan orang yang mencari ilmu itu dinaungi oleh malaikat. Naungin itu gimana? Menaungi dengan rahmat, dengan doa, ya Allah beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia, beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia. Yang merasa banyak dosa, cari ilmu. Yang merasa banyak dosa, duduk dalam rumah Allah. Itu didoain terus-terusan oleh malaikat. Kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika kita ala hudan, berada di dalam jalannya Allah yang baik, yang benar, yaitu di masjid cari ilmu, berarti muflihun, orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Dan seperti inilah harusnya kita menghabiskan usia kita. Assalamualaikum Pak Ani. Ya, izin. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Ya, silahkan Pak. Sebagaimana hadis Nabi bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Banyak hadis tentang ilmu, dan ketika kita sudah berilmu Ustaz, tentu orang lain punya hak atas ilmu yang kita punya. Mungkin kita mempunyai misi dakwah kepada mereka. Bagaimana kajian tentang ini Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, itu betul ya, hadits yang disampaikan itu hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik dan selainnya. As-Suyuti punya satu risalah tersendiri, beliau membawakan 49 jalur periwayatan terkait dengan hadits itu yang menunjukkan keabsahan dari hadits itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Menuntut ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu kapan? Kalau ilmu itu adalah kewajibannya yang akan ditanyakan oleh Allah terhadap dia pada hari kiamat. Atau ilmu itu adalah hal yang menyebabkan dia selamat di dunia. Atau ilmu itu adalah hal yang harus dia miliki untuk bisa bersyahadat di sakaratul maut. Atau ilmu itu diperlukan untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Itu ilmu fardu ain untuk dipelajari. Sebab di sakaratul maut yang bersyahadat itu kita, tidak bisa kita wakilkan kepada orang lain. Makanya kita wajib mempelajari apa makna la ilaha illallah, kandungannya, konsekuensinya. Di alam kubur yang ditanyakan 3, tentang siapa Allah yang kita ibadahi, siapa nabi kita, dan apa agama kita. Itu ada kadar kewajiban, itu perlu dipelajari ya. Dan di hari kiamat ada pertanyaan juga yang wajib kita jawab. Seluruh makhluk akan menjawabnya. Allah akan bertanya siapa yang kamu ibadahi di dunia, dan Allah akan bertanya bagaimana engkau menjawab seruan para nabi dan para rasul. Jadi ilmu yang terkait dengan kewajiban itu yang dipelajari, fardu ain namanya. Selain itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada jumlah yang cukup mempelajari, gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Nah, sekarang ilmu itu dari sudut keutamaan itu ditulis buku-buku berjilid-jilid tentang keutamanya, ratusan sampai ribuan dari keutamaan ilmu. Ya, dan memang tidak ada pintu ibadah yang lebih indah daripada ilmu itu. Nah, karena itu kalau seorang sudah diberi oleh Allah anugerah, dia belajar ilmu, maka dia ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Dari ilmu itu kan nama harta juga dikeluarkan zakatnya. Ilmu itu juga seperti itu. Jadi ilmu itu kita ada kewajiban di dalam mempelajarinya, ada kewajiban dalam mengamalkannya, ada kewajiban di dalam mendakwakannya. Iya. Dan setiap orang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Jadi jangan dia berkata, oh ini saya jangan belajar dulu, nanti saya tidak sanggup mengamalkannya. Nah, itu salah ya, itu dari syaitan namanya. Jadi dia sudah luput kewajiban belajar. Kewajiban mengamalkan itu lain lagi. Jadi kalau dia tidak amalkan misalnya, dia salahnya 1. Tapi kalau dia tidak belajar, tidak amalkan, salahnya 2. Dia salahnya 2. Nah, dan dari keindahan di ilmu itu, kalau sudah dia belajar, itu biasanya menjadi sebab dia bisa mengamalkannya. Itu biasanya seperti itu. Kalau ada hal yang di luar dari kebiasaan itu mungkin kadang muncul dari niat yang tidak ikhlas, maksud dunia banyak dan sebagainya. Ya, kemudian mungkin di sini yang terakhir, dari sudut pentingnya seorang itu belajar, berbagi ilmu, memberi manfaat kepada manusia, ini dari sebab pahala untuk kita sendiri, dan itu dari sebab kebaikan
untuk negeri yang kita pijak dan untuk umat Islam secara umum. Iya. Karena itu ini posisi dari ilmu ini harus diperhatikan ya. Apalagi di masa sekarang ini manusia itu betul-betul perlu dan sangat perlu sekali pada orang-orang yang mengajarkan kepada mereka ilmu agama, mereka bisa pahami agamanya, menjadi lentera di dalam kehidupannya, menjadi baik urusan dunia dan akhiratnya. Ya wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.